Yang keempat, limanis sa'atu allati ala sariri hiya li zauji ukhti. Nah, sekarang lihat, ada di sini yang perlu kita pelajari. Limanis sa'atu, milik siapa? Jam ini milik siapa? Kita katakan saja itu ya. Jam ini milik siapa? Bisa terjemahkan begitu ya. Mulai dari jamnya juga. Ini juga. Ingat ada allati. Kenapa allati? Karena ini adalah muannas, dihukum perempuan, mengandung ta marbuto. Kalau pakai allati, dia mudzakkar ya, dihukumi laki-laki. Ala sariri, di atas ranjang. Nah, milik siapa jam tangan yang ada di atas ranjang? Jawabannya adalah hiya li zauji ukhti. Dia adalah miliknya suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk like video kami dan juga subscribe video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah, pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita masih di bab 12, Ad-Darsus Tsaniyah Asyarah, bab ke-12. Nah, kita belajar kemarin, ini kita ambil 3 pertemuan karena saya melihat sedikit itu lebih baik daripada banyak tetapi lewat begitu saja, termasuk kosakatanya. Nah, makanya saya ambil sedikit-sedikit supaya kosakatanya itu melekat dan kita paham dengan kaidah-kaidah yang diberikan sebagai sedikit ilmu nahunya. Kemarin kita sudah masuk juga di tamarin ya, kita sudah bahas tamarinnya dan kita sudah selesai bahas yang pertamanya tentang ikra waktu. Kemudian yang berikut ini kita akan masuk pada soal yang nomor 2. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami di Lampai Channel, untuk link pertemuan 1 sampai 23 silakan lihat di deskripsi, itu ada semuanya. Dan saya harapkan untuk lebih afdalnya itu, lebih baiknya lagi, lebih maksimalnya pembelajaran, diharapkan untuk membeli bukunya ya di toko-toko terdekat. Atau kalau menggunakan PDF itu tidak maksimal. Yang lebih maksimal itu adalah memiliki buku langsung, sehingga tinggal memiliki panduan ini Lampai Channel untuk mengikuti pembelajarannya, dan insya Allah saya akan membahas sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkanku untuk memberikan kebaikan, memberikan ilmu, dan semoga antum juga diberikan kemudahan untuk memahaminya, dan saya harapkan untuk menulis kosakatanya ya, karena itu berlalu. Adapun kesalahan-kesalahan sebut, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, itu tidak usah diikuti, ikuti saja yang benarnya. Nah, ikuti saja yang benarnya. Namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Taib. Kemudian ya, berikut kita langsung saja pada pelajaran kita, yaitu poin yang kedua. Nah, taib. Sekarang kita masuk di soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua. Ikra, ini ikra ya, bukan hamzah ya di situ, tapi dia hamzah wazal ini. Ini keliru ya, tulisan di buku ini harusnya begitu. Hamzah wasal dia namanya. Bukan hamzah
bukan hamzah, alif di atas hamzah ya, bukan ya, atau naam, hamzah di atas alif, naam, terbalik ya. Jadi dia begini ya, tulis dia hamzah wasal di awalnya karena ini fi'il amr. Naam. Iqra, naam. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Naam. Saya terjemahkan dulu. Bacalah semua jumlah, semua kalimat dari jumlah berikut. Dari kalimat berikut. Jumlah itu artinya kalimat ya, kalau dalam ilmu nahwu. Nah, bacalah semua kalimat dari kalimat berikut ini. Apa yang sudah ada ya, sudah dicontohkan ini. Sebentar, lihat. Tsumma kemudian membacanya lagi. Ini marratan ukhra seterusnya nih. Marratan ya, seterusnya begitu. Ada marratan ukhra. Kemudian baca sekali lagi, maksudnya begitu ya. Marratan ukhra, ada marratan ukhranya di situ seterusnya itu. Nah, iqra'ha marratan. Nah, marratan ukhra artinya baca sekali lagi. Ba'da taghyiri, tagyiri. Nah, ba'da taghyiril munada, setelah mengubah munadanya. Apa itu munadanya? Yang dipanggil ya, munada. Kama huwa muwaddahun. Kama huwa muwaddahun. Artinya muwaddahun ini yang diletakkan. Artinya di sini contoh ya. Kama huwa muwaddahun fil misal. Seperti yang diberikan contoh berikut ini. Naam, seperti contoh yang telah diberikan. Naam. Contoh yang diberikan yang dibawa di sini maksudnya ya. Jadi kita di sini diminta untuk membaca jumlah kalimat berikut ini, kemudian membacanya ulang lagi setelah mengganti munadanya. Nah, contoh ya. Misal, contoh. Aina qalamuka ya abi? Mana? Atau di mana? Aina itu di mana? Qalamuka, Volpenmu ini, ka ini kembali ke engkau. Volpenmu, wahai ayahku. Nah, aina qalamuka ya abi? Di mana volpenmu wahai ayahku? Nah, jawabannya adalah yang berikut adalah contoh ini ya. Ini masih contoh juga. Aina qalamuka ya ummi? Nah, ini ada kekeliruan ini. Ini bukan qalamuki ya, qalamuka ya, tapi di sini qalamuki seharusnya di sini. Dia majrur ya. Dia kasrah karena dia kembalinya ke ummi, ke ibu. Aina qalamuki ya ummi, seharusnya begitu ya. Kali ini keliru ini ya, keliru. Nah, ini yang benar. Nah, di mana volpenmu wahai ibuku? Nah, karena ibu dia muannas, maka harus dibaca ki ya. Nah, dibaca ki majrur ya, atau kasrah tanda kafnya. Baik. Jadi kita diberikan contoh untuk mengikuti ini. Ganti munadanya. Ini kita ganti ka-nya. Yang tadinya dia sebagai laki-laki, ka, kita ganti menjadi ki. Ya. Di sini syahidnya adalah yang tadinya kita ganti dengan ka. Maka di sini kita akan ubah dengan tanda ki sebagai muannas atau perempuan. Nah. Baik. Contoh soal yang pertama. A'indaka qalamun? A'indaka qalamun ya Muhammadu? Ya Muhammad ya. Muhammadu, bukan Muhammadun. Karena dia ada ya munada. A'indaka, apakah engkau? Naam. A'indaka qalamun ya Muhammadun? Ya Muhammadu, apakah engkau memiliki pulpen wahai Muhammad? Naam. Indik itu indaka. A'indaka itu artinya memiliki atau di sisi. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, perbedaan antara indi dan li. Nah, itu dua hal yang berbeda. Sekarang di sini, a'indaka qalamun ya Muhammad? Apakah engkau memiliki pulpen wahai Muhammad? Nah, ka yang ini kita harus ganti dia menjadi tanda perempuan karena di sini muannas. Dia kembali ya Aminatu. Nah, ya Aminatu. Sehingga kita lihat di sini, kita tulis saja a'inda. Naam, a'indaki. A'indaki ya. A'indaki
qalamun. Naam, indaki qalamun ya Aminatu. Ingat, qalamun bukan qalamatun ya, tapi tidak akan berubah menjadi ta marbuto di sini. Di mim itu tidak bisa ditambahkan ta marbuto. Ya, karena yang dimaksudkan hanyalah harful munada saja di sini berdasarkan perintah. Berarti domirnya ini yang kita harus ganti. Yang tadinya menunjukkan laki-laki, kemudian kita ubah menjadi menunjukkan perempuan karena yang di sininya adalah perempuan. Sekarang yang kedua, aina baituka. Naam, aina baituka ya ustadi. Naam. Di mana rumahmu wahai ustadku? Nah, ingat ya, ada munadanya di sini, ada domir kaf. Kita ubah lagi menjadi tanda perempuan. Nah, tulisannya adalah aina baituki. Nah, aina baituki. Nah, aina baituki ya ustadati. Nah, dia pakai ta marbutah di sini ya. Ada ta-nya yang menunjukkan perempuannya. Kalau ustadi artinya dia untuk laki-laki ya. Kalau ada ustadati, nah di sini kalau ada ustadati dia menunjukkan perempuan. Di mana rumahmu wahai ustazaku. Nah ya. Di mana rumahmu wahai ustazaku? Nah, ustadz itu sudah familiar ya, sudah dijadikan bahasa Indonesia. Nah, sudah dijadikan bahasa Indonesia. Tapi kita lanjut ya di nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, ahada daftaru laka ya Ali. Ya Aliyu ya. Apakah ini daftar ini buku catatan. Nah, apakah buku catatan ini milikmu wahai Ali? Naam ya, ini 1, 2, 3 paling bagus ya, kita terjemahkan itunya dulu. Kita terjemahkan badalnya dulu lebih bagus ya. Naam. Yang dimaksudkan ya bukan kata tunjuknya. Tab, apakah buku catatan ini milikmu wahai Ali? Naam. Sekarang kita ubah kaf ini menjadi ki ya. Jadi kita tulis di sini sama ahada daftaru laki. Naam. Daftaru laki. Apakah buku catatan ini milikmu wahai Fatimatu? Naam, Fatimatu. Ahadihi daftaru laki ya Fatimatu. Naam ya, ini ya, ingat ya, ini ada perubahan ya. Kita ubah. Naam, tandanya ya. Tanda domirnya. Yang tadinya dia mudzakkar untuk menulis laki-laki, kita ubah menjadi tanda yang menunjukkan perempuan. Sekarang nomor 3. Ya, nomor 3. Min aina anta ya akhi. Nah, ini lagi kita ubah lagi, domir lagi ya. Anta, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan adalah anti. Min aina anta ya akhi. Dari mana engkau wahai saudaraku? Dari mana engkau wahai saudaraku? Anta itu dia untuk laki-laki. Kalau anti untuk perempuannya. Sekarang titik-titik ya ukhti. Nah, sekarang kita jawab lagi. Min aina anti. Nah, sama tulisannya ya. Hati-hati juga kalau salah. Anti. Lihat di situ ya. Min aina anti ya ukhti. Dari mana engkau wahai saudariku? Ingat ya. Anti itu menunjukkan untuk perempuan. Kalau anta menunjukkan menunjukkan laki-laki. Jadi ini ya yang kita ubah. Nah, yang dimaksudkan ya kata munadanya ya. Nah, sekarang yang kelima. Tab.
Aina abuka ya Khalidu? Naam. Di mana ayahmu wahai Khalid? Naam. Titik-titik. Ya Khadijatu. Naam. Ini perempuan lagi. Kita ubah. Nah, kita tulis ulang. Aina. Naam. Aina. Mada? Abuki. Ya, ingat ya. Dia harus berbeda ya. Ini kan dia fathah ya untuk menunjukkan laki-laki, tapi di sini kita ubah menjadi perempuan. Aina abuki ya Khadijah? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Kalau ini tadi aina abuka ya Khalidu? Di mana ayahmu wahai Khalid? Nah, ya berbeda ya. Sekarang yang keenam. A'anta maridun ya Khali ya Khali? Wahai Khali. Nah, sekarang kita lihat. Ini a'anti. Kita harus ubah juga. Kita harus ubah a'anta. Naam. A'anta ya. Naam, kita harus ubah ini. Kita harus ubah. Naam, yang tadi a'anti ya, bukan a'anta. Naam, kita harus ubah a'anti. Apakah engkau? Marid. Naam, kita ganti juga maridhatun. Nah, pakai ta marbuto ya. Maridhatun. Nah, ini Masya Allah ya, sudah mulai agak sulit-sulit. Maridhatun. Kenapa pakai ta marbuto? Karena yang dimaksudkan adalah perempuan. Kalau ini maridun adalah untuk laki-laki karena pertanyaannya untuk laki-laki. Anta itu laki-laki. Kalau di sini anti maridhatun ya. Nah, anti maridhatun. Ya khalati. Nah, kemudian yang berikut syahidnya kita di sini ya. Ini syahidnya kita ya. Syahidnya kita di sini. Nah, sekarang aina bintuka ya ammi. Nah, syahidnya kita di sini ya. Syahidnya kita di sini. Di mana anak perempuan wahai pamanku? Nah, di sini kita jawab apa? Aina bintuki. Naam, bintuki, ingat ya. Aina bintuki ya ammati artinya bibi ya, bibi. Naam. Di mana anak perempuan wahai bibiku? Nah, sekarang yang ke-8. Alaka akhun ya Hamidu? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Nah, kita jawab juga sama ya. Bedanya adalah domir. Yang tadi kaf kita menjadi ki ya. Alaki, naam. Alaki beda ya dengan ini ya. Kita bedakan ini syahidnya kita ya. Alaki mada? Ukhtun. Naam. Alaki ukhtun ya Su'ada. Ya Su'adu. Apakah engkau memiliki saudara perempuan wahai Su'ad? Naam. Kemudian yang ke-9. Mada indaka ya akhi? Apa yang berada atau yang engkau miliki wahai saudaraku? Atau apa yang ada di sisimu wahai saudaraku? Tapi yang paling tepat itu, yang paling bagus itu apa yang engkau miliki wahai saudaraku. Indi artinya di sisi ya, indika. Nah, jawabannya adalah mada untuk perempuan indiki mada indaki apa? Ya, nah sudah ada ya. Nah, mada indaki ya ukhti? Apa yang engkau miliki wahai saudariku? Nah, yang ke-10 adalah assalamu alayka ya abi. Keselamatan atasmu wahai ayahku. Maka kita ganti juga
Assalamu untuk perempuan. Alaiki. Naam, alaiki. Ya ummi, keselamatan, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai ibuku. Itu terjemahannya yang bagus ya. Nah, karena ini assalam itu keselamatan ya. Tapi dia karena mengandung doa, kalimat doa. Nah, mengandung doa, maka kita terjemahkan semoga keselamatan senantiasa bersamamu wahai ibuku. Nah, mendoakan kedua orang tua itu sangat sangat baik ya. Karena Allah menempatkan haknya, setelah itu hak kedua orang tua. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, kemudian birrul walidai, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah hak Allah, langsung kepada hak ibu dan kedua orang tua ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang kalau yang keempat di sini, perhatikan ya. yang keempat, Anis. Nah, ini ingat ya, ini dia sukun. Nah, kalau ketemu dengan sukun ketemu sukun, kita lihat kan ada huruf ilah, huruf-huruf yang berpenyakit, ada alif, ada waw dan ya. Kalau ketiga huruf ini ketemu dengan huruf yang sehat selain dari ketiga huruf ini, maka huruf yang sehat itu diberi harakat ya. Naam. Annisi, nah baca annisil fa'ila. Nah, fa'ila ya dibaca fa'ila karena ini sebagai objek. Annisi bukan annisa, tapi annisi. Artinya jadikanlah mu'anas fi'il fi kullin minal jumalil atiyah. Nah, jadikanlah mu'anas, ini jadikanlah karena fil amar ya. Jadikanlah mu'anas. Jadikanlah mu'anas, artinya jadikanlah bentuk perempuan kepada fa'il ya. Fa'ilnya yang kita disuruh untuk mengubahnya menjadi mu'anas ini. Nah, fi kulli minal jumali atiyah. Pada setiap kalimat berikut ini. Nah, kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, misalun. Kharaja Muhammadun minal baiti. Dia majrur ya, karena ada harful jar ya. Muhammad telah keluar dari rumah. Nah, sekarang kita ubah menjadi mu'annas. Ingat ada ta'anis ya. Kharajat Aminatu minal baiti. Nah, Aminah telah keluar dari rumah. Nah, itu jadi kita lihat. Ini ada failnya adalah mu'annas. Yang tadinya adalah failnya mudzakkar laki-laki. Maka kita ubah menjadi mu'annas. Kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sekarang contoh nomor 1. Dahabal mudarrisu, fa'il selalu majrur ya. Selalu marfu ya. Fa'il selalu marfu. Doma entah dia dengan domatain atau dengan doma saja, atau dia dengan alif, atau dia dengan waw. Banyak ya alamat marfunya. Ada dia kadang dengan doma, kadang dia domatain, kadang dia waw, kadang dia alif. Ya, itu tergantung dari jenis isimnya saja. Nah, kalau dia jama atau dia mufrad atau dia untuk yang lebih dari 2 atau yang 2 ya itu berbeda ya. 1 yang 2 kemudian yang 3 atau lebih ya. Dia tergantung saja. Nah, itu belum masuk pelajaran kita nanti saja ya. Kita fokus saja di sini. Taib. Dhahaba mudarrisu ilal fasli. Ilal fasli karena ada harful jar ya, makanya dibaca majrur. Nah, dhahaba mudarris. Mudarris ini dia mudzakkar laki-laki ya, karena kita yang diminta untuk mengubah fa'ilnya. Ini artinya fa'il, pelaku. Nah, ubahlah guru telah pergi dari kelas. Dia keluar maksudnya ya. Taib. Sekarang kita ubah menjadi perempuannya dhahabat. Nah, taib ya, saya kasih bagus sedikit ya. Afannya. Taib. Ya begitulah kalau pakai pulpen seperti begini. Kalau pakai pena langsung kita tulis di papan bagus ya. Taib. Dhahaba. Nah, kita tulis begini ya. Dhahabat. Nah, ada ta'tanis di situ. Dhahabat. Nah, ini al-mudarris kita ubah menjadi muannas. Apa itu? Al-mudarri, kita tinggal tambah saja ta marbuta, al-mudarrisatu. Nah, al-mudarrisatu ila mada
ilal fasli. Ingat ya, faslinya tidak berubah ya. Ilal fasli, faslinya tidak berubah. Kita ubah adalah fa'il berdasarkan perintah soalnya. Telah pergi guru perempuan dari kelas. Nah, sekarang yang kedua. Dhahaba abi ilal mustashfa. Ini fa'ilnya abi, yaitu ayahku. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Mustafa itu artinya rumah sakit. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan muannas, tulis dhahabat, sama ya. Naam, dhahabat apa? Ummi, naam, ummi ila al-mustafa. Naam, al-mustashfa, mustashfa ya. Naam, seperti itu. Ada ta'at tanisnya di sini ya. Ada ta'at tanisnya. Naam, naam. Dhahaba ummi ya. Ummi dia menunjukkan karena harus ada, kalau ini fi'il madhi harus ada ta'at tanisnya. Beda dengan fi'il mudhari. Naam, sekarang yang ketiga. Jalasat talibu fil fasli. Naam. Siswa duduk apa? Di kelas. Nah, kita ganti menjadi jalasat. Nah, jalasat apa? Atoli batu. Ingat ya, harus tambah tak marbutonya. Atoli batu fil fasl. Naam. Dia duduk seorang pelajar, mahasiswi duduk di dalam kelas. Jalasa itu artinya duduk, ini artinya duduk. Ini artinya pergi ya, pergi. Ini artinya keluar ya, kharaja, keluar. Nah, kalau kharaja yakhruju, dhahaba yadhabu, jalasa yajlisu. Sekarang yang keempat. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Saudaraku telah keluar dari rumah. Nah, sekarang kita ganti lagi. Kasih perempuan, kharajat. Nah, ada tak marbutannya. Ada ta'anisnya. Nah, kharajat apa? Ukhti. Nah, ukhti minal baiti. Naam. Minal baiti. Saudara perempuanku telah keluar dari rumah. Baik, sekarang yang ketiga, soal yang keempat. Ta'ammal ma yali. Perhatikan baik-baik ini ya. Kita dilihat. Ta'ammal ma yali. Perhatikan baik-baik yang berikut ini. Berarti ini ada kaidah dia tuliskan kita ya. Penulis dia suruh untuk kita perhatikan. Jalasat tolibatu. Jalasati tolibatu. Nah, ada faedah di sini. Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Ada kalau huruf yang berpenyakit bertemu dengan huruf huruf yang sehat tapi sama-sama sukun. Nah, ini kita lihat. Perhatikan di sini. Ini ta'anis yang menunjukkan perempuan sukun kan? Nah, ketemu dengan alif lam yang sukun juga, maka tidak bisa dibaca. Kalau asal bacanya jalasat, nah ini susah dibaca ya, apalagi orang Arab ya, tidak bisa, susah menyebutkannya begini. Maka orang Arab mencari solusi, kita cari yang terbaik. Jalasat, maka ini diberikan harakat menjadi apa? Seperti ini diberikan harakat. Yang tadinya sukun diberikan harakat kasrah, diberi harakat kasrah supaya memudahkan orang Arab. Nah, begitulah mereka orang Arab mengaturnya. Jadi kita harus ikuti. Nah, jalasati tolibatu. Apa itu tolibatu? Ingat, telah duduk seorang mahasiswi. Nah, atau mahasiswi telah duduk. Nah, bacanya jalasati tolibatu. Nah, ini ya, dia harus berharakat. Karena ini ingat, ini sukun. Maka harus dia berharakat kasrah supaya bisa dibaca. Baik.
Sekarang yang kelima. Kita masuk pada poin yang kelima. Iqra' jumal atiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, kita disuruh baca dan ini ada tanda yang diberi garis bawahi. Ya, kata sambungnya ya. Lihat. Minal fata alladhi kharaja minal baiti kal'ana. Huwa ibnu ammi. Nah, kalau kita baca sendiri-sendiri, huwa ibnu ammi. Nah, kita lihat di sini ada tandanya di yang syahid bagi kita lihat ada tanda yang telah disediakan oleh penulis. Man fatah. Baik, manil fatah. Anak muda atau siapa anak muda yang telah keluar dari rumahmu sekarang. Baituka atau baitika. Min baitika. Naam ya. Dari rumahmu sekarang. Jawabannya adalah dia adalah anaknya pamanku. Nah, sudah berlalu ini ya. Saya baca ulang. Manil fata alladhi kharaja minal baitika al-ana atau minal baitika al-ana. Huwa banu ammi. Nah, kalau disambung begitu ya. Siapa laki-laki yang keluar dari rumahmu sekarang? Jawabannya adalah dia anaknya pamanku. Nah, yang kedua, minal fatahul lati kharajat. Nah, sukun kita kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Khalati itu hiya bintu khalati. Nah, siapa pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Dia dari apa? Dia adalah anaknya bibi ya. Khalati ini bibi dari pihak dari jalur ibu ya. Dari jalur ibu. Kalau ammati itu dari pihak dari jalur bapak ya, dari jalur bapak. Nah, jadi yang keluar dari anak muda atau pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang itu wahai Muhammad adalah siapa? Dia adalah anaknya bibinya ya, dari pihak ibu. Nah, baik. Berikut adalah limanil miftahu alladhi alal maktabi. Huwa lil mudarrisi. Naam ya. Karena dia ada harful jar. Nah. Limanil miftahul ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Naam. Milik siapa kunci yang berada di atas meja? Huwa lil mudir. Dia atau kunci itu miliknya kepala sekolah. Yang keempat, limanis sa'atu allati ala sariri hiya li zauji ukhti. Naam. Sekarang lihat, ada di sini yang perlu kita pelajari. Limanis sa'atu, milik siapa? Jam ini milik siapa? Kita katakan saja itu ya. Jam ini milik siapa? Bisa terjemahkan begitu ya. Mulai dari jamnya juga. Ini juga. Ingat ada allati. Kenapa allati? Karena ini adalah muannas, dihukum perempuan, mengandung ta' marbuto. Kalau pakai allati, dia mudzakkar ya, dihukumi laki-laki. Ala sariri, di atas ranjang. Nah, milik siapa jam tangan yang ada di atas ranjang? Jawabannya adalah hiya li zauji ukhti. Dia adalah miliknya suaminya saudaraku. Jam tangan itu adalah milik suami saudariku. Nah. Sekarang yang keenam.
Akmil jumal al-atiyah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Wa wada'al ismin mausulin, kemudian meletakkan isim mausul munasiba allati fi farad. Naam, artinya kita disuruh sempurnakan, artinya akmil itu sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dan meletakkan isim mausul. Ini isim mausul ya, isim mausul ini kata sambung. Naam, allati. Naam juga masih kata sambung. Jadi alladhi dan allati fi farag, pada kalimat yang kosong ya, pada titik-titik ini. Nah, kita diminta untuk memberikan harakat ya, memberikan tanda allati, kata sambung. Berdasarkan kata yang ini ya, kita sudah dapatkan tadi itu di atas. Nah, berdasarkan ini contohnya ya, mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Sekarang al-kitabu, naam, al-kitabu apa? Kita cuma disuruh ini. Lihat, akmil jumal al-atiyah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Biwada'il ismi mausul, dengan meletakkan isim mausul. Munasibun, yang cocok, isim mausul yang cocok. Apa ini? Kitabu berarti apa di sini? Alladhi. Naam, kitabul ladhi ala maktabi lil mudarris. Naam, kita tinggal tambahkan alladhi saja. Kitab yang di atas meja itu miliknya guru. Nah, kita tinggal tambah alladhi. Kenapa? Tambahkan alladhi saja, bukan allati. Bukan yang ini yang digunakan, karena ini sepatokan kita. Kitabun. Kitabun itu dihukumi mudzakkar, bukan mu'annas. Baik, lanjut. Nah, sekarang yang kedua. Ya, kita masih disuruh tulis alladhi atau allati. Allati ya. Baik. Yang kedua, al-qalamu. Al-qalamu. Gunakan apa? Alladhi. Nah, gunakan alladhi karena dia mudzakkar ini ya. Al-qalamul ladhi fi haqibati maksurun. Pulpen yang di dalam tasku sudah rusak. Maksurun itu rusak atau patah ya, ini patah. Patah. Haqibati artinya tasku. Tasku. Baik, yang ketiga, as-sayyaratu. As-sayyaratu titik-titik kharajat minal mustashfa al-ana li tabibi al-jadidi. Nah, mobil titik-titik dia pakai ada ta' marbuto ini. Ingat ada ta' marbuto, gunakan allati. Allati. Nah, gunakan allati kharaja. Jadi as-sayyaratu allati kharajat minal mustashfal ana, mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang, apa? Dari rumah sakit sekarang ini apa? Litabibil jadid. Miliknya dokter yang baru, dokter baru ya, baru bekerja mungkin di rumah sakit di situ. Sekarang yang keempat, al-kalbu. Kalbu itu artinya apa? Kalbu. Kalau anjing ya, anjing. Kalau kalbun hati. Nah, lihat, al-qalbu fil hadiqati marid. Nah, anjing alladhi ya, gunakan alladhi. Anjing yang di dalam kebun sakit. Maridun ini artinya sakit ya. Maridun sakit. Jadi anjing yang di dalam kebun itu sakit. Nah, yang kelima. Mudah ya, cuma tambahkan ini saja ya. Isim mausul. Al-fata. Nah, ini al-fata. Hati-hati, kita lihat. Al-fata kharaja minal masjidil ana ibnil muadzin. Nah, kita gunakan apa? Alladhi ya.
anak muda yang keluar dari masjid sekarang adalah anaknya muadzin masjid. Naam. Jadi kita gunakan alladhi. Naam. Kemudian yang keenam, mudah ya. Tilkal apa? Tilkal battatu. Naam. Ini lihat tahta syajari li bintil falah. Batta itu ini artinya angsa ya. Naam. Angsa itu allati ya, allati. Naam, allati tahta syajarati yang berada di atas batu li bintil falah miliknya anak seorang apa? Petani, falah, petani ya. Naam. Kemudian yang ketujuh ya, ada berapa ini? Ada 10 ya. Al-baitil jadid, rumah yang baru. Ingat tidak tamar butonya ya, berarti alladhi. Naam, alladhi. Al-baitul jadidu alladhi fi dhalika syari'il lil wazir. Naam. Jadi rumah yang baru itu yang di jalan tersebut atau di jalan itu miliknya siapa? Miliknya wazir, menteri. Taib. Adapun nomor 9, nomor 8, 9 dan 10 nanti antum jawab sendiri ya. Antum jawab. Nanti kalau agak kebingungan nanti bertanya saja, tidak jadi masalah insyaallah taala. Sekarang saya terjemahkan saja sedikit. Ad-darsu ini artinya pelajaran. Ba'da ini setelah ya, ini setelah. Saya cuma terjemahkan saja, adapun jawaban di sini nanti antum yang jawab. Hada dars. Pelajaran ini. Jadi 1 2 3. Sahlan jiddan. Ini bacanya jiddan yang sangat mudah sekali. Nah, minal fatah ini anak muda ya, anak pemudi ya. Jalasat amama ini artinya di mudarris. Amama di depan. Di depan. Naam. Hiya talibatu minal Malaysia, dari Malaysia. Atilkal haqibah. Nah, ini sudah. Apakah tas itu tahtal maktabi, tahta artinya di atas ya. Di bawah maktab, bawah meja milikmu wahai Khalid. Naam. Jawabannya la. Hiya li sadiqi Muhammadin. Bukan, tas itu miliknya temannya Muhammad. Naam, itu poin yang ke-10 terjemahannya. Adapun untuk menentukan isim isyarahnya, meletakkan isim isyarah di titik-titik di sini, di forok ini, nanti antum saja yang selesaikan ya. Untuk jawabannya. Kalau jawabannya nanti dilihat saja, kalau dia kalau tidak paham nanti bertanya saja. Insyaallah bisa dibantu. Sekarang yang terakhir adalah kalimatul jadid. Naam. Naam, yang berikut adalah al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Naam. Ini al-ammu. Akhu abi. Naam, al-ammu artinya ini paman ya. Akhul abi artinya saudaranya ayah. Yaitu paman ya, berarti paman, masuk paman. Kemudian ammatu, ukhtul abi. Kalau ammati ini artinya adalah saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya ayah. Ini saudara perempuannya ayah, berarti dia masuk tante, bibi ya. Al-khalatu akhul ummi. Nah, itu tadi kalau khalu itu artinya dia saudara dari pihak ummi, dari pihak ibu. Nah, kalau khalu dia dari saudara
dari pihak ibu. Kemudian al-khalatu ukhtul ummi. Kalau khalatu itu adalah saudara perempuan dari ibu. Ini kalau khala ini artinya dia dari paman dari sisi apa? Dari sisi ini ya, dari sisi ibu ya. Kalau paman dari sisi ibu ini bibi dari sisi ibu. Nah, ya, tertukar tadi ya. Jadi saya ulangi, al khalu akhul ummi, dia dari saudara laki-laki dari pihak ayah, dari pihak ibu. Kalau al khalatu dia ukhtul ummi dari saudara apa? Saudaranya ibu. Nah, dari bibi dari pihak ibu. Al-fallahu ini artinya petani, ya, petani. Kemudian mustashfa wilada. Ini rumah sakit ya. Ini mustashfa rumah sakit. Wilad ini kelahiran ini. Mustashfal wilad ini artinya rumah sakit bersalin ini. Nah, mustashfal wilada itu rumah sakit bersalin. Taib, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga berberkah semuanya. Mohon maaf jika ada sepatah kata yang kurang berkenan. Kita tutup, tapi sebelumnya saya doakan semoga antum semuanya diberikan pemahaman, diberikan kemudahan di dalam pelajaran bahasa Arab. Tidak ada yang mudah kalau tidak dipelajari. Tidak ada orang yang langsung bangun dari mimpinya langsung paham bahasa Arab. Tidak ada ya. Harus susah, harus jungkir balik dulu. Harus memang susah-susah, bersusah-susah. Orang ada penyair mengatakan bahwasanya sesungguhnya kapal itu dia tidak berlayar di daratan. Nah, artinya kapal itu berlayar di laut. Tidak ada kapal yang berlayar di daratan. Nah, makanya di situ harus kita bersusah-susah meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab, fokus belajar bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan agar senantiasa kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.